Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, dan untuk pada siang hari ini kita berada di ruangan ini, dimana ruangan ini akan menjadi ruangan bercerita. Kita akan mendengarkan cerita dari Mas J, yaitu bisa cerita yang dialami pribadi sebelum explore. Tentunya kalau cerita yang explore pasti teman-teman ya sebagian besar pasti sudah ada yang tahu. Kalau yang cerita di luar explore kan belum ada yang mengetahui ceritanya bagaimana dan kapan, itu pasti banyak yang belum tahu. Nah, maka dari itu akan kita ceritakan atau kita gali informasi cerita-cerita Mas J yang dulu sebelum ekspor itu seperti apa, dan cerita-cerita ganjil yang pernah dialami Mas J itu seperti apa. Kita dengarkan di sini, teman-teman. Oke, baiklah. Saya terutama terima kasih sudah diberi kesempatan dalam acara ruangan cerita yang dibangun oleh Mas Cuka dan Mas Putra. Nih, saya di sini sebagai bintang tamu yang ingin sedikit share, sedikit ingin bercerita yang saya alami dahulu. Bukan saya sih sebenarnya, teman saya, cuman dia yang mengalami cerita ini. Jadi dahulu itu sebelum saya terjun ke dunia explore, bahkan sebelum saya dokumentasi dan diupload atau di share ke YouTube, itu saya itu masih bekerja di sebuah PT, yaitu PT distribusi. Sebenarnya distributor itu mas, nyetorin produk gitu loh mas, ke warung-warung outlet kecil. Nah, di sini apa di Jakarta? Oh, di Jakarta Timur, di Pulau Gadung, lebih tepatnya kawasan Pulau Gadung. Nah, saya kerja di situ dapat 4 bulan kurang lebih pada waktu itu, dan saya sudah punya teman di sana yang senior yang lebih dulu kerja di sana, dan kebetulan itu circle saya itu senang ini mas, mendaki. Mendaki gunung. Tapi saya kan nggak begitu minat dalam hal seperti itu. Akhirnya pada suatu hari itu ada tanggal yang beruntun mas, maksudnya tanggal merahnya di hari Jumat dan Sabtu Minggu itu libur. Jadi 3 hari itu beruntun, itu libur. Di sana itu 1 minggu ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengagendakan itu acara mendaki gunung, itu gunung yang di Jawa Barat, Gunung Salak. Itu yang pernah ada kecelakaan pesawat di situ, itu Gunung Salak situ. Nah, teman saya itu berangkat 5 orang mas di sana, dan 5 orang dan cowok semua itu. Kebetulan ya ganjil. Sebenarnya katanya sih untuk mitos-mitosnya itu kalau mendaki gunung tuh nggak boleh ganjil sebenarnya. Oh, jadi kalau orang mendaki itu sebelum berangkat, bahkan ibarat cerita-cerita sebelumnya itu memang ada aturan lebih baiknya orang genap. Iya, lebih baiknya, mitosnya seperti itu. Nah, belalah ini 5 orang ini berangkat nih, dan pada waktu pemberangkatan dari rumah itu semua aman-aman, bahkan logistik itu juga terbawa semua, makanan, minuman, persediaan itu terbawa semua, bahkan untuk tenda pun juga udah ready. Melakukanlah mereka perjalanan ke arah Gunung Salak menggunakan transportasi kereta. Nah, sesampainya di lokasi mereka bersiap-siap untuk mendaki Gunung Salak. Mendaki 3 jam pertama itu masih have fun, masih seru-seruan, masih tenaga, masih fit, masih ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di pos 1. Istirahat, jam berangkatan itu pagi tuh.
sekitar jam 11 siang itu mereka istirahat, jam 1 lanjut lagi. Nah di sini nih mulai ada keanehan mas, dimana ada sekitar 5 pohon seperti tertiup angin kencang. Hanya 5 pohon itu? Hanya 5 pohon itu. Nah itu kan udah tanda-tanda keanehan itu. Harusnya kalau di logika itu angin sekencang itu tuh harusnya semua pohon ini bergoyang. Ada mubat mabit itu. Akan tapi di situ hanya 5 saja. Ada yang sudah mulai panik. Ini karakternya beda-beda mas. 5 orang ini. 5 ini. Oh. Ada yang angkuh itu kayak gampang nih, halah menuhi. Itu lebih sesumbar. Dan ada yang lebih kebiasa aja, untuk ada terjadi sesuatu itu biasa, nggak panik, santai. Dan ada yang penakut, oposidi gitu. Dan ada yang 2 ini pendiam itu diam aja maksudnya gitu. Kan misalnya orang tuh pada rame-rame ngobrol itu dia lebih diem rokok gitu, nggak banyak omong. Nah akhirnya di situ ditenangkanlah oleh yang tenang tadi, karakter yang tenang tadi. Udah nggak apa-apa, yang penting kita berdoa dan selalu ibaratnya permisi kepada penghuni sekitar sini, menghargailah. Lanjutlah perjalanan di situ. Yang penakut ini kok rasa-rasanya kok ada yang ngikutin ya gitu. Dia bilang ke teman-teman, saya sih sebentar, kok rasa-rasanya ada yang ngikutin ya, karena memang sudah terkenal penakut. Ini tuh yang sesumbar tadi, alah kamu ini apa-apa kok langsung disangkut pautin ke hal seperti itu sih, itu perasaanmu aja, nggak usah terlalu penakut lah jadi orang gitu. Kok juga kita semua di sini bareng-bareng berangkat berlima gitu. Yaudah, tenang, nggak usah berantem di sini ya, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya di sini bertemulah mereka dengan seorang kakek-kakek yang membawa satu bongkok kayu bakar itu yang digendong di punggungnya itu. Kata kakek-kakek itu melihat dengan pandangan yang berbeda setiap teman-teman saya. Misalnya memandang dia itu seperti sini situ, memandang dia senyum, terus memandang dia seperti datar diem aja, memandang dia seperti pokoknya 5 orang itu setiap pandangan kakek itu pasti beda-beda. Nah itu udah terjadi sebuah keanehan. Di situ dibahas lagi sama mereka. Sebentar, tadi kalian merhatiin nggak raut wajah kakek yang barusan saja kita temui tadi? Kenapa emangnya? Saya tuh tadi merhatiin, ngelihat kamu kok kayaknya mukanya kayak marah, dan ngelihat kamu kok senyum, terus ngelihat saya datar, terus ngelihat yang 2 lagi kok kayak gimana, beda lagi gitu. Alah kamu ini pasti deh, apa-apa pasti disangkut pautin yang hal-hal yang seperti itu deh. Yang penakut itu? Itu yang penakut tadi. Nah akhirnya yang sesumbar ini, dia mah apa-apa pasti diiniin, disangkut paut. Iya, disangkut pautin ke arah hal seperti itu gitu. Namanya juga penakut gitu. Akhirnya formasi berubah. Si yang sesumbar tadi itu dia di paling depan. Nah terus akhirnya harusnya jalan itu lurus ke sana, yang nantinya akan muter ke kiri. Nah itu tuh dia malah nyedat gitu mas, langsung ke kiri. Harusnya jalan ke sana dulu. Nah di diingetin sama yang satu lagi, nggak boleh belok, kita tuh harus menaati peraturan, di mana memang jalan itu kan diperuntukkan untuk pendaki. Nah kalau udah diperuntukkan untuk pendaki, berarti sudah dipastikan jalan itu aman. Karena memang sudah diperuntukkan, berarti kamu untuk para pendaki lewatnya sini loh gitu. Nah itu malah nyedat karena dia tahu kalau belok situ nanti akan ketemu juga jalan itu lagi gitu, jalur utama. Diingetin padahal,
karena pas formasi tadi udah berubah ya. Tapi sama dia, udah tenang aja, kalau saya yang ngehandle semua itu pasti akan pada minggir. Berarti entah hewan atau makhluk halus atau apa, itu dia dengan sesumbar itu pasti semua pada minggir kalau saya yang lewat gitu. Dengan bedanya seperti itu. Hasilnya singkat cerita, hari semakin gelap, sudah menganjak ke sore itu. Mereka beristirahat lagi, siap-siap mendirikan tenda di satu titik di situ. Akhirnya ada yang mendirikan tenda, ada yang mencari kayu, ada yang mencari air untuk persiapan-persiapan untuk malam mereka menginap di tenda yang sudah didirikan itu. Nah, di sini yang dua pendiam ini sudah terlihat ada suatu keanehan di dalam regu mereka, di dalam tim mereka itu 5 orang. Keanehannya apa? Keanehannya itu, ini tas udah ditaruh semua, barang udah disusun semua. Kalau istirahat kan tas ditaruh, Mas. Cuman kok badan kok masih seakan-akan gendong tas itu. Masih berat. Masih berat itu. Masih berat. Akhirnya tanya tuh sama yang lainnya, badan kamu berat gak sih? Padahal tas sudah ditaruh loh semua. Enggak, biasa aja. Yang ngalamin badannya berat itu cuma 2 orang yang pendiam itu, Mas. Akhirnya yang apa-apa diam. Nah, karena hal itu mereka ngomong. Padahal ada angin yang benar-benar aneh aja, mereka diem biasa aja, nggak panik nggak apa. Tapi atas terjadinya keanehan itu, mereka malah bicara, nanya yang ketiga temannya itu. Nah, sama yang angkuh itu dijawab lagi dengan angkuh, alah kamu ini bilang aja kamu kayak si itu kan, penakut. Jadi penakut kan. Nantang hari udah mulai gelap, kalian ini ada-ada aja. Tenang aja, ini semua ini pasti saya yang jamin akan aman, nggak ada apa-apa. Nah, disinilah kebrutalan mulai nampak di sini. Tenda yang sudah jadi kokoh itu, sudah dipatok itu, ini tiba-tiba ambruk, gitu. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Gitu. Wih, ada kaget. Kamu gimana sih tadi diriin apa? Tenda nggak bener malah ambruk ini. Loh, udah tadi kan saya sama dia tanya loh sama dia, malah pada salah-salah. Padahal itu sebenarnya salah satu keanehan itu. Udah diriin lagi. Enggak, kamu aja lah kalau gitu yang diriin, daripada saya yang diriin nanti disalah-salahin lagi. Mereka akhirnya dia sendiri yang diriin. Yang sombong lagi. Nggak becus lu kalian semua. Diriin lagi terus. Wes, nih gini nih kokoh nih, ya dites kan. Nih pukul. Ya udah. Akhirnya ya mungkin yang diriin tenda tadi merasa ya ada yang salah kali ya. Akhirnya sadar diri. Udah gak ada yang salah, diam. Pas udah dites gitu, dia jalan ke arah api unggun yang sudah mulai nyala, baru 3 langkah, bruk lagi. Anjir, gitu. Spontan kan namanya gitu, mengucap anjir gitu. Nah kan, saya sendiri kan, woi anjing siapa lo gitu. Ya mohon maaf ini ngomong kasar ini, karena saya juga bercerita harus memang sesuai. Woi anjing lo, ya bola bali nek wis orang karakternya seperti itu ya bawaan lah. Ternyata setelah dia mengucap seperti itu, kayak ngata-ngatain penunggu situ, "Ruben di sini nggak usah ganggu alat-alat kami, ganggu saya." Akhirnya di situ seketika hening semua. Terus kan pada nggak berani kan kalian kalau saya tantang begini, nggak usah ganggu ini saya sama teman-teman saya. Belum tantang pada nggak berani kalian. Nah ternyata situ langsung lah diem.
udah sesumbar lagi kan, nih jagoan nih, tantang nggak ada yang berani nih. Akhirnya dia mulai nyiapin kayak sarung gitu, kayak mau siap-siap nanti malam gitu. Jaket dilepas gitu. Ternyata ada sesuatu yang jatuh dari jaketnya. Apa ya? Sesuatu benda jatuh, klik gitu pas dia melepas jaketnya gitu, klik gitu. Langsung ya teman-temannya enggak, di situ ada yang jatuh. Cuman si yang angkuh ini tadi tuh dengan cepat ngambil terus gini lagi gitu. Oh, biar maksudnya yang lain nggak ada yang tahu kayak gitu. menyembunyikan sesuatu gitu. Apa itu? Nah terus di situ akhirnya yang lain apa tadi, korek bukan tahu apaan. Waduh, ngeliatin apaan kalian? Enggak, tadi yang jatuh apaan? Malah itu bukan urusan kalian. Dan di situ benda yang jatuh tadi dikantong lagi. Ternyata yang dua pendiam ini tadi yang ngerasa badannya berat itu mereka izin buat buang air kecil. Ntar dulu ya, ini kebelet nih, buang air dulu bentar salam. Nah itu apa tuh? Itu apa? Oh, Singa. Lanjut ya. lanjut. Akhirnya, ntar dulu ya, kencing dulu sana nih. Sama siapa? Jangan sendiri. Ya sama dia. Udah, tenang aja. Wes, udah kencing. Akhirnya yang tersisa kan di tempat itu kan di tenda tadi 3 orang nih. Di sini 3 orang. Yang 2 orang tadi balik lagi. Kencing cepat amat lu. Apa yang lu kencingin? Diem aja. Dasar 2 orang aneh. Apa-apa diem, apa-apa Diem ya, emang karakternya pendiam ya. Ya, apa-apa diem. Udah duduk nih, wes api unggun mulai nyala gitu. Yang lain ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang bikin kopi gitu. Akhirnya di situ yang penakutnya tadi tiba-tiba merinding. Kok tiba-tiba aku merinding ya? Kan mulai kan, udah malam lu, nggak usah aneh-aneh lah gitu. Kata yang tenang tadi. Terus yang sesumbar tadi, lu mending tidur aja lah, nggak usah kayak gitu. Oh enggak, dia no diem aja yang 2 tuh. Habis kencing itu yang lain seru-seruan, 2 tuh diem. Masih diem gitu aja. Berarti gak menikmati dong? Enggak menikmati. Akhirnya yang 2 itu bergegas masuk ke tenda. Terus ke tenda. Seru-seruan lagi, udah gayang-gayang di situ. Yang 2 orang tadi tuh baru datang lagi. Yang 2 orang kencing tadi. Loh, ada tadi yang masuk ke tenda. Nah itu Bukannya tidur yang di tenda tadi? yang asli itu yang ini yang baru datang ini. Aduh, sungainya jauh banget. Nyari sungai? Kan buat itu, buat cebok. Akhirnya situ yang 2 orang tadi kan dia merasa aneh ngeliat ekspresi 3 orang temannya ini kayak kok kaget nggak saya? Kenapa ada apa? Takutnya ada ular apa ada binatang ini yang nempel di jaket gitu. Kenapa? Ini lu beneran berdua? Iya ini gua. Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Bentar. Akhirnya yang 1 ngecek ke dalam tenda. Anjir, kosong. Apa sih? Yang 2 kan bingung ini. Ada kenapa nih teman-temanku 3 orang ini tinggal kencing aja. Kok pada aneh gini ngeliat kita. Diteplok-teplok mukanya. Beneran kan asli kan? Iya lah asli lah, bego. Kenapa sih? Sini duduk. Gue ceritain. Ada mereka ceritain apa yang mereka alami tadi. Ternyata di situ ada keanehan. Seru. Nah akhirnya, di situ dibahas. Udahlah, ini aja. Gak usah dibahas, nanti malah menjadikan kita tuh takut ada di sini gitu. Ya wes dilupakan sama dia. Udah istirahat gitu. Dan itu yang 1 yang sumber tadi itu kayak gelisah mas. Kelibak ini. Akhirnya takut dia? Nggak bisa tidur dia. Kelibak ini. Nah pas
mungkin gelebak ke kiri atau gelebak ke kanan itu, miring kanan atau miring ke kiri itu, benda yang tadi itu jatuh lagi. Aduh, nggak bisa tidur nih, buka tenda, merokok di luar gitu. Nah yang temannya yang tidur di sebelahnya itu kayak kegriul benda itu loh mas. Oh, kena di badannya. Oh, kegriul. Apa tuh diambil. Ternyata tuh ada sebuah batu yang dibungkus kain putih. Mungkin itu kain kafan. Mungkin. Buat bungkus itu. Oh, yang buat bungkus itu, yang putih itu. Dan akhirnya siapa ya? Oh sih, dia kali ini, dia udah diemin aja. Nah, terus yang merokok tadi, yang sombong tadi, tiba-tiba teriak, wah tolong. Apa dia? Ya? Kenapa? Dia tuh kayak didatengin banyak orang yang mau menuju ke arah dia, udah dengan berbagai senjata, dengan muka marah. Dan dia ya takut dibacok apa gimana ya, orang di pandangan itu orang marah bawa senjata. Oh, kenapa? Itu lu pada nggak lihat ini? Kenapa? Woi, sadar. Silapanya blur. Wah, kenapa sih? Masih banyak banget orang nyamperin kita, bego bawa celurit, bawa pedang, bawa golok. Apa sih, nggak ada apa-apa, udah. Nah, akhirnya yang penakut ini tadi kesurupan, bos. Kesurupan kayak ngamuk-ngamuk itu, bilang katanya, jangan coba-coba melawan saya dan teman-teman saya. Nah ini kan pada bingung ini, yang mereka nggak tahu spiritual semua. Nah, itu di situ. Mendingan kalian buang benda kalian daripada kalian celaka di sini, nggak bisa pulang, kata yang penakut yang sedang kesurupan tadi. Akhirnya keluar tuh sosoknya, dan ternyata pada saling nanya, benda apa sih? Nah yang penakut ini kayak udah tahu yang dimaksud, cuman dia nggak mau diam aja, dia mau ngakuin kalau dia tuh bawa sesuatu gitu. Akhirnya panik, dia nyari, dia langsung masuk ke tenda. Nah, dan ternyata di situ biang keroknya itu malah si pemberani yang megang batu yang dibungkus kain kafan tadi. Nah, akhirnya di situ, enggak, sekarang gini, mereka ngadain forum, sekarang gini, lu bawa apaan? Enggak, gue nggak bawa apaan. Itu keluarin yang di jaket lu, apaan itu? Keluarlah, nih, itu apa? Batu. Terus yang itu membuat bungkus kain kafan. Bang, jangan pemberian dari ini kakek gua. Itu dikasih sama kakeknya. Nah ternyata itu tuh isinya ada sebuah kodam atau sosok yang berwujud macan di situ, dan penghuni Gunung Salak itu tidak suka hadirnya kodam yang ada di dalam batu itu. Makanya dari awal itu udah diikut-ikutin dari hanya 5 pohon yang terkena angin tadi. Tadi terus yang 2 orang setelah tasnya ditaruh kok masih merasa berat. Terus temannya pergi kencing padahal belum kembali, udah ada sosok yang menyerupai temannya tadi. Terus seperti rombongan orang-orang tadi datang, seperti membawa senjata dengan aura amarah tadi. Nah, kakek-kakek yang tadi itu juga sebenarnya tahu, karena melihat yang punya kodam ini tadi itu rautnya marah. Ini udah enak terus kali mungkin ya. Akhirnya dibuanglah batu itu dengan secara terpaksa, dan setelah dibuang beberapa detik, 3 atau 4 detik kemudian muncul api. Kebakaran. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mendaki dan akhirnya pulang dengan selamat. Aman. Ternyata batu yang berkodam ini tadi yang membuat masalah seperti itu. Penghuni
mana burung Burung salak. salak itu berarti tidak terima karena manusia yang membawa batu yang ada kodam. Ya mungkin sampai di situ sih cerita saya yang bisa saya suguhkan untuk sore ini. Ya, untuk cerita ini saya rasa sangat bermanfaat sekali mungkin bagi kita semua, karena dari pertama sifat yang sombong itu Ya. itu ya harus digarisbawahi, jangan seperti itulah. Karena manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, ada yang pemberani, penakut, pendiam. Jangan terus, ya pokoknya itu tidak baik, apalagi di tempat dimana kita belum pernah ke tempat itu dan urusannya dengan makhluk yang tidak terlihat. Karena mau percaya atau tidak percaya, memang kenyataannya dunia ini menjadi dua, dimana ada manusia seperti kita dan bangsa yang tidak terlihat. Jadi kita harus saling menghormati, dan untuk yang mempunyai kodam-kodam seperti itu, jika mau pergi kemana-mana harus dipikir-pikir lagi. Dan jika memang itu tidak bermanfaat atau tidak baik bagi kita, lebih baik tidak usah menggunakan benda-benda seperti itu. Karena kalau itu memang pemberian tidak jelas dari siapa, asal usulnya dari siapa, kan malah menjadikan bahaya. Dan itu kakeknya itu mungkin ya, karena memang dari cerita ini kan memang kita kan sudah bidangnya di hal seperti ini. Mungkin kakeknya itu tidak benar-benar menetralisir kodam yang ada di dalam itu. Semua. Misalnya nih, saya punya korek, dan korek ini ada kodamnya yang berwujud mungkin ular. Mau saya berikan kepada cuka yang kita anggap cuka ini nggak tahu apa-apa. Cuman saya bisa netralisir, bisa ngurumat ini, dan saya berikan kepada cuka, itu juga menjadikan sebuah hasil yang positif buat cuka. Ibaratnya ada yang makhluk mau ganggu apa, ini bisa melindungi cuka. Ya tetap perlindungan itu dari Allah. Ya tetap. Cuman perantara itu dari mana saja. Bedanya di situ tadi. Ya sudah, mungkin ini saya rasa terima kasih banyak Mas J karena sudah mau datang di tempat ini dan bercerita panjang kali lebar banyak sekali tadi. Dan ya ini baru pertama kali kita upload lagi di channel yang jarang kita uploadin. Nanti insya Allah kita akan merutinkan lagi untuk mengupload di channel ini. Dan ya mungkin cerita-cerita seperti ini, bahkan mungkin dari siapapun yang ingin datang ke tempat ini mau bercerita, dahulu saya pernah melakukan atau pernah merasakan seperti ini di tempat sana, mau bercerita di sini, nanti bisa datang langsung ke sini, nggak apa-apa. Ya, pokoknya siapapun terbuka buat siapa saja. Yaudah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.